Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini buat penggiat-penggiat sosial yang bergerak dalam kegiatan kemanusiaan yang intinya adalah kegiatan-kegiatan rahmatan lil alamin yang berorientasi kepada rahmatan lil alamin. Saya salut ya, saya angkat jempol. Angkanya semangat, maju terus. Prinsipnya 3, mujahadah, istiqomah, lillah. Mujahadah dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesungguhan. Istiqomah, konsisten, disiplin, dan lillah, semua bertujuan mencari ridho Allah karena Allah. Nah, ini sekarang nih dalam hal kegiatan-kegiatan seperti itu, kemanusiaan dan kemasyarakatan serta perbuatan-perbuatan untuk keagamaan dan sebagainya, ini pada umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang namanya yayasan. Cuma yayasan ini kan kebanyakan, terutama apalagi kalau yayasan untuk kegiatan keagamaan, misalnya untuk peribadatan, itu keuangannya kebanyakan itu hanya mengandalkan zakat, infak, dan sodako. Artinya masih meminta-minta atau mencari sumber dana dari yang sifatnya bukan usaha, mencari keikhlasan dari orang lain aja. Nah, ini menurut saya kalau emang semua yayasan itu seperti ini kurang efektif. Funding dari infak dan sodako bukan berarti nggak boleh, no problem. Bahkan malah membantu bagi orang-orang yang muzaki ya, yang memang punya kewajiban zakat. Dengan ada yayasan, apalagi yayasan ini emang udah dikukuhkan sebagai lembaga lembaga amil zakat, maka itu membantu ya. Yang jadi persoalan ini adalah untuk operasional yayasan ini, kita tahu kan kalau dari zakat itu kan cuman 12,5%, artinya 1/8 dari zakat yang kita terima. Nah, ini tentu untuk operasional kurang memadai, kurang efektif, kurang bisa membuat kemajuan. Oleh karenanya itu, saya menghimbau buat semua yang memiliki yayasan, semua yang bergelut di bidang yayasan-yayasan ini, terutama para pembina dan para pengurusnya. Nah, buatlah sekarang itu yang namanya BUMY, Badan Usaha Milik Yayasan. Nah, sama kayak negara juga kan punya BUMN. Nah, alangkah baiknya yayasan-yayasan ini juga punya BUMY, Badan Usaha Milik Yayasan. Dan menurut undang-undang juga nggak ada masalah, nggak berlawanan dengan undang-undang, bahwa yayasan bisa memiliki suatu usaha, bisa memiliki badan usaha. Ya, ada syaratnya sesuai undang-undang, yang penting menyisihkan sebagian dari kekayaan yayasan, ya ini maksimum 20%. Kemudian usaha-usaha tertentunya juga ada undang-undangnya, itu usaha-usaha yang dikelola oleh yayasan. Yang pasti usaha-usaha itu tentu ada kaitannya dengan tujuan daripada yayasan itu. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan buatlah BUMN. Nah, yang jadi maksud saya BUMY, Badan Usaha Milik Yayasan. Jadi badan usaha milik yayasan itu bisa berbentuk perorangan, bisa berbentuk badan hukum. Nah, yang berbentuk perorangan adalah usaha-usaha perorangan seperti misalnya usaha dagang sembako, ya, tapi dalam bentuk perorangan.
Yang berbentuk badan hukum adalah PT, CP, dan sebagainya. Tentu modalnya berupa, kalau PT berarti modalnya berupa saham daripada yayasan. Yayasan harus memiliki mayoritas di perusahaan itu sehingga perusahaan itu adalah milik yayasan. Nah, kemudian kalau misalnya usaha perorangan, maka yayasan itu harus menunjuk seseorang itu untuk mengelola usaha daripada mengelola dana yayasan untuk usaha. Itulah yang disisihkan sebagiannya itu. Kita tinggal menunjuk orang kalau perorangan, ya, untuk atas nama yayasan yang diberi kuasa oleh yayasan untuk mengelola dana usaha. Sedangkan badan PT ya kita berbentuk PT, ada saham yayasan di situ. Nah, yang jadi persoalan bagaimana permodalannya? Nah, permodalannya itu adalah begini. Ini kan kalau yayasan kan lembaga sosial, bisa pertama bisa fundraising khusus untuk pengadaan dana. Awalnya aja fundraising atau bukan fundraising atau mencari penggalangan dana khusus untuk lembaga atau badan usaha itu. Ya, kita hitung dulu semua berapa yang diperlukan sehingga ketika udah ada dananya udah langsung di situ. Saya rasa begitu. Nah, nanti setelah udah jadi maka usaha itu semua aset yayasan itu dia punya lembaga sendiri, lembaga usaha sendiri, entitas usaha sendiri. Oke, saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.